berisiko terhadap konsumen. Jadi karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan konsumen, kebutuhan konsumen, kemudahan dari konsumen sehingga melakukan penjualan produk yang entah itu ilegal, substandard atau bukan kewenangannya. Tapi kalau yang telemedicine kami bisa melakukan melakukan pengawasan secara berkala. Ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu, waktu kurang dari 5 menit. Oh, nah kebetulan ini sudah sudah sampai mau akhir. Oke, lanjut penutup. Jadi Badan POM mendukung kemajuan teknologi industri 4.0 dan tetap terbuka pada perkembangan teknologi digital termasuk penjualan obat secara daring atau online. Kemudian dalam melindungi masyarakat, Badan POM menyiapkan peraturan sebagai alat untuk memberikan perlindungan baik kepada pelaku usaha maupun kepada masyarakat. Harapannya masyarakat itu tetap terlindungi walaupun mereka harus melakukan transaksi secara elektronik. Ya, dan kami mengharapkan masyarakat tetap membeli obat di jalur resmi. Walaupun kalau di marketplace itu ada kok apotek-apotek resmi yang masuk ke situ, ya itu nggak masalah. Mereka pasti sudah tahu aturan. Kalau kita membeli produk sesuatu yang diperlukan resep, pasti akan ditanya bahwa diperlukan resep. Kemudian diperlukan peran serta dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, dan juga ini organisasi profesi ini sangat penting untuk mengawasi peredaran obat secara online yang efektif. Baik itu Mas Bowo, terima kasih sudah diberi kesempatan, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Ibu Apoteker Dr. Anda Maya Justina. Untuk pemateri 1 Mbak Ainun dan pemateri 2 Ibu Apoteker Dr. Anda Maya dimohon untuk tetap stay di Zoom. Karena pada acara selanjutnya adalah sesi tanya dan jawab. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Terima kasih kepada para peserta yang sudah melayangkan pertanyaan-pertanyaan kepada pemateri kita, pemateri yang sangat baik, yang sudah memaparkan secara jelasnya. Kaitannya dengan waktu, kami dari panitia akan menyaring maksimal 3 penanya untuk masing-masing pemateri. Yang pertama untuk Ibu Maya, Bu. Oke. Pemateri pertama, pertanyaan pertama Ibu dari mana nih? Pertanyaan pertama dari Apoteker Pundi Anugrah dari IAI Purbalingga, Ibu. Apakah tanggapan Balai POM terkait penjualan obat keras, Bu, yaitu obat antibiotik yang dari marketplace penjualannya? Karena ini menjadi kontroversi kaitannya obat keras yang harus dengan menggunakan resep dokter, Ibu. Oke. Apakah saya lanjut pertanyaan lainnya atau satu persatu nih, Bu? Satu persatu aja kali ya, takut lupa. Baik. Ya. Untuk yang ini, jadi Badan POM seperti yang saya sampaikan tadi, Badan POM melakukan pengawasan secara daring tadi ya. Kami mempunyai cyber patrol yang yang selalu berpatroli untuk melihat penjualan entah itu medsos, e-commerce dan sebagainya. Jadi yang kita lakukan kalau itu nanti terkena sampling ketika kita melakukan patroli, tentu saja harus ditindaklanjuti dengan take down dan pemblokiran ya, dengan merekomendasikan kepada Kominfo, kalau itu website kita minta Kominfo untuk take down. Dan ini sudah ribuan kali, tadi kan datanya sudah dilihat ya, sekian ratus ribu itu sudah kita lakukan take down dan pemblokiran. Kemudian kita menulis surat kepada pemilik marketplace itu ataupun IDEA. IDEA itu adalah asosiasi dari e-commerce.
kita sampaikan bahwa edarkan melalui daring tersebut dan diminta untuk membantu untuk di take down, ya. Nah, kalau melanggar tentu saja sanksi berlaku, ya, dan kita lakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu. Nah, dan ini tidak hanya terkait dengan cyber patrol dari Badan POM, kita juga mengharapkan laporan dari masyarakat. Ini ada Halo BPOM, ya, 15533, untuk bisa melaporkan ke kami kalau mendapatkan informasi-informasi yang tidak betul, silahkan disampaikan ke kami akan langsung tindak lanjuti. Gitu. Makasih. Untuk pertanyaan kedua, Ibu, dari apoteker Lintang Dharma Raraswangi dari Puskesmas Pengadegan. Mohon penjelasannya. Saya pernah menemukan beberapa produk alkes di distributor alkes yang tidak ada nomor registrasinya. Semacam produk impor yang kualitasnya dan spesifikasinya juga meragukan. Bagaimana cara BPOM dalam melakukan pengawasan hal tersebut? Ya, jadi dulu makasih Mas Bowo. Jadi dulu ketika Badan POM ini masih di Jenpom, itu alat kesehatan adalah masuk kewenangan di Jenpom. Ya, dulu kan namanya Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Itu alkes masuk. Tetapi ketika kita sudah berdiri sendiri, ya, Badan POM, kewenangan alat kesehatan itu ada di Kementerian Kesehatan. Jadi mereka yang melakukan pengawasan, bukan Badan POM. Namun kalau memang mendapatkan sesuatu, tolong itu dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat, ya, teman-teman semua di masing-masing provinsi, kabupaten, kota kan ada dinas. Dilaporkan aja ke sana karena itu sebetulnya kewenangan Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan bukan UPT-nya Kementerian Kesehatan, tapi di Dinas Kesehatan adalah mengawasi hal tersebut di daerah masing-masing. Itu, ya. Jadi bukan kewenangan Badan POM lagi untuk alat kesehatan. Ya, makasih. Ya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan terakhir ya, Bu, ya. Dari apoteker Raharjo Bino, terkait resep psiko dan narko, Ibu, apakah masih perlu membuat resep manual untuk dokumentasi? Apakah sudah cukup dengan resep saja untuk tersimpan di database sistem rumah sakit? Terima kasih. Untuk psiko dan narko, ya. Kalau narkotik kan iya, ya. Tapi mungkin Bu Mimin bisa bantu saya. Bu Mimin ini Direktur Pengawasan Distribusi. Untuk setahu saya sih harus ada resep asli, hanya saja ketika saya sampaikan tadi di rumah sakit nih, tapi itu kan rumah sakit kan close, ya, tidak kemana-mana itu resep. Itu mereka melakukan elektronik prescribe. Jadi apapun ya akan di situ, tapi itu langsung connect dengan apotek rumah sakit. Jadi mestinya itu nggak masalah, tetapi itu kan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk mengatur electronic prescribing. Ya. Pak Bu Mimin untuk yang Ibu, terima kasih Ibu. Ya, betul yang disampaikan Ibu bahwa masih perlu resep manual Ibu, karena resep asli tersebut harus diberikan saat penyerahan obat ke resep. Seperti itu Ibu, mengingat resiko dari penyalahgunaan dari obatnya. Terima kasih Ibu. Ya, jadi itu kalau yang ini, ya, maksudnya kalau di luar, ya, misalnya dokter praktek sendiri, kemudian si pasien itu harus pergi ke apotek itu nebus obat, itu harus dapat resep manual. Artinya kalau kita belinya di ya harus begitu. Tapi kalau tadi yang di rumah sakit itu mungkin ada sistem close system. Tapi kalau yang di luar itu harus ada resep manual. Gitu, makasih. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Apoteker Aidon, dari Apoteker Elisa, dalam era Society 5.0 seperti yang disebutkan tadi dalam pemanfaatkan e-commerce, apakah untuk kedepannya ada kemungkinan bisa menebus resep online? Bagaimana resiko dan benefitnya dalam pandangan klinis? Baik, terima kasih untuk Mas Bowo dan terima kasih untuk Apoteker Elisa. Izin saya menjawab, Ibu Maya, Grandma. Jadi Grandma.
izin menjawab. Jadi kalau kita melihat era nanti kan serba digital teknologi, kemungkinan ada. Nah, nanti terkait dengan resep itu pemateri kita yang ketiga, apoteker Cynthia, beliau praktiknya di Halodoc, Ibu Maya. Jadi mungkin nanti beliau akan sedikit cerita bagaimana konsepnya, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Maya bahwa kalau zaman sekarang, maksudnya kalau untuk sekarang, untuk yang resep di apotek memang harus menggunakan manual dulu. Ya Bu Maya ya, karena kita apa namanya di profesi kita ini profesi kita ini tidak boleh sembarangan terkait dengan resep, karena memang obat itu bermacam-macam. Ya tadi sudah disampaikan ada narkotika, ada antibiotik dan lain sebagainya. Nah, melihat karakter pasien itu kan ada banyak, ada yang memang benar-benar pasien, ada yang pura-pura menjadi pasien. Nah, ini pun yang menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang farmasis, bagaimana kita menyeimbangkan antara profesionalisme kita dan kemudian etik, dan juga kita dibutuhkan payung hukum juga ya, karena memang kita membutuhkan sebuah support system. Jadi tidak hanya kita berpraktik, tapi juga ada payung hukum dari pemerintah seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana untuk nanti, kemungkinan nanti ada ya, tapi tetap dibutuhkan yang namanya payung hukum ya, karena profesi kita ini empuk-empuk enak gitu nggak Bu Maya, karena banyak sekali orang yang bukan dari profesi kita ini sekarang banyak yang bisnisnya itu beralih ke bisnis kesehatan. Nah itu sudah sangat terlihat lagi seperti sekarang. Begitu Mas Bowo. Baik. Ya, untuk pertanyaan yang kedua ya, Mbak Apoteker Ainun. Dari Apoteker Adiah Nur Fitri, di era 5.0 ini bagaimana tanggapan Ibu Mbak Apoteker Ainun untuk mereka yang masih berpegang teguh dengan prinsip bahwa seorang apoteker seharusnya berfokus saja pada persediaan obat alkes dan tidak perlu berfokus pada klinis. Karena saya masih menemukan beberapa orang yang berprinsip seperti ini dengan anggapan bahwa pekerjaan apoteker jadi semakin berat. Terima kasih. Nah, ini ini mindset yang perlu diubah. Jadi terkait dengan klinis itu memang yang kita pelajari di klinis itu adalah kaitannya dengan DRP, kemudian bagaimana kita memberikan KIE dan lain sebagainya. Tapi mindset yang perlu diperhatikan bahwa terkait dengan klinis, produk yang tadi kan terkait dengan penyediaan. Nah, produk yang kita simpan atau yang kita sediakan itu harapannya sesuai dengan outcome klinis yang didapatkan. Harapannya adalah obat yang diterima nanti ke tangan pasien, produknya adalah aman, sehingga pengobatannya rasional. Nah, itu adalah konsep klinis. Jadi, tidak hanya terkait dengan bagaimana nanti penyelesaian kasusnya DRP, kemudian SOAP, itu tidak. Tapi bagaimana peran kita supaya obat ini sampai ke pasien itu adalah aman, kemudian rasional, dan efektif. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Maya bahwa terkait dengan pharmacovigilance, terkait dengan ini tetap fokusnya adalah untuk pasien begitu. Jadi mohon nanti mindsetnya diubah. Jadi misalnya penyimpanan barang, tapi kita harus melihat ketika menyediakan produk, ya kita harus kondisinya harus suhunya yang sesuai. Kenapa? Karena kalau produknya nanti rusak, berarti kan pasien tidak menerima produk yang bagus. Kalau tidak menerima produk yang bagus, artinya nanti pasien tidak mendapatkan pengobatan yang rasional. Jadi pengobatan yang rasional berarti pasien mendapatkan efektivitas dari terapi. Dapatnya dari mana? Dari produk yang bagus yang disediakan oleh Bapak dan Ibu. Seperti itu, Mas Bowo. Ya, ini menyambung kembali untuk pertanyaan terakhir untuk Mbak Ainun.
Untuk etika dipengaruhi oleh karakter dari apoteker Anang Puncoro. Etika dipengaruhi oleh karakter, budaya, dan kebiasaan. Di era society 5.0 akan mengurangi interaksi sesama manusia. Sopan santun, budi pekerti pasti akan terdegradasi. Generasi milenial atau generasi Z, saya rasa sudah berproses ke arah degradasi etik, sopan santun, tutur kata, sikap, perilaku, dan budi pekerti. Bagaimana mensikapi hal ini? Ya, terima kasih. Jadi ini kebetulan sekali saya kan mengabdinya sebagai tenaga pendidik Ibu Maya. Jadi saya melihat sekali bagaimana perbedaan, Bu. Jadi bagaimana perbedaan mahasiswa yang luring sama yang benar-benar murni daring sama yang blended. Kalau sekarang kan sudah blended, ada yang luring, ada yang daring. Jadi itu memang sangat beda sekali karena mahasiswa sudah apa namanya ya, sudah nyaman daring, sehingga kalau diminta luring itu nggak mau. Mahasiswa yang sudah nyaman apa namanya, tugasnya mungkin ringan karena kalau daring kan tidak ada sistem punishment secara secara langsung. Kalau luring kan ada, kenapa kok nggak ngerjakan misalnya seperti itu, meskipun apa namanya ya mungkin ya itu punishment ya, tapi sehingga nah itu menyebabkan apa ya, terkait dengan etika dan sopan santun dengan yang sekarang. Nah ini harapannya juga mudah-mudahan kalau kita terbuka, ya marilah kita ikut organisasi. Jadi harapannya nanti bagi adik-adik kita yang di mahasiswa yang nanti akan menjadi farmasis, kan kita di IYPG ini kan ada Popca. Nah, semoga nanti harapannya mereka juga aktif ikut di IYPG ataupun di IAI ataupun dengan organisasi yang lain, sehingga nanti bisa mengasah lagi terkait dengan moral, kemudian apa namanya tadi, adab, etika yang mungkin ketika daring itu tidak didapatkan. Maka betul sekali tadi kata Ibu Maya bahwa organisasi itu sangat penting ya Ibu, karena apa namanya, itulah yang akan kita dapatkan pengalaman yang tidak dapat kita dapatkan di bangku kuliah. Nah, di organisasi kita akan bertemu sekali apa orang-orang hebat seperti ini Ibu Maya. Jadi kita bisa mengambil apa namanya pengalaman-pengalaman terkait dengan ini yang bisa kita terapkan pada diri kita, sehingga harapannya tadi terkait dengan pertanyaan tadi, semoga ya ini harapan yang ini daring tadi bisa aktif di organisasi. Begitu Mas Bowo. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Apoteker Ainun. Ya, dikarenakan waktu terbatas untuk sesi tanya dan jawab kita batasi. Terima kasih untuk Bapak Ibu peserta yang sudah melayangkan pertanyaannya, dan mohon maaf untuk Bapak Ibu peserta yang sudah melayangkan pertanyaan namun belum sempat disampaikan kepada pemateri. Oke, untuk sesi tanya jawab kita sudahi. Saya ucapkan kembali terima kasih Ibu Maya dan Mbak Ainun. Bapak dan Ibu sekalian, sudah kita dengarkan bersama bagaimana support system antara profesionalisme, etik, dan legalisasi produk e-commerce dalam rangka menyambut era 5.0. Maka kita sebagai seorang farmasis perlu menggali informasi dan wawasan supaya profesi kita tetap eksis dan sejahtera. Untuk selanjutnya, saya mohon Ibu Maya dan Mbak Ainun untuk memberikan closing statement-nya. Oke, kiranya bisa. Saya dulu ya. Oke, monggo Ibu Maya. Ini tadi Mbak Ainun benar sekali, artinya saya mau meng-highlight lagi untuk para farmasis, apa namanya, saya mengharapkan tidak hanya belajar karena saya tahu apa namanya teman-teman tuh kalau sekolah di farmasi itu kalau nggak pinter nggak bisa, jadi pasti pinter-pinter semua, tetapi